Berikutnya kita mau menghitung uji hipotesis untuk rata-rata ketika sigmanya tidak dikasih tahu, ya, sigma populasi yang tidak dikasih tahu. Kalau seperti ini berarti kita pakai testat. Misalnya kita punya H0-nya adalah mu sama dengan 168, sedangkan H1-nya adalah kebalikan, berarti mu tidak sama dengan 168. Alfa dikasih tahu 0,05, X barnya dikasih tahu 172,5 dan S dikasih tahu 15,4. Ingat, S ini adalah standar deviasi dari populasi. Maaf, standar deviasi dari sampel. Sedangkan sigma adalah standar deviasi dari populasi. Sigma tidak dikasih tahu, berarti kita pakai testat. Nah, caranya gimana? Untuk testat, berarti kita harus hitung degree of freedom. Degree of freedom itu adalah N-1. N kita di sini dikasih tahu dari soal adalah 25. Ya, berarti 25 kurang 1 berarti 24. Nah, di sini ingat, ini jenis tutel. Kalau jenis tutel berarti kita ngambilnya adalah alfa per 2. Ya, jadi kalau misalnya digambar, ya, wilayah penolakannya adalah di kiri dan di kanan. Oke, yang saya arsir itu adalah penolakan, di mana nilai arsirannya adalah alfa per 2. Oke, tolak H0, dari sini ke sini tolak H0. Ya, kita terima H0 hanya dari sini ke sini. Maaf, tidak boleh terima. Harus ngomongnya adalah H0 tidak ditolak. Oke, nah ini adalah si mu-nya atau sama dengan 0. Nah, di sini ya, kita kan tadi udah tahu degree of freedom 24. Alfa per 2 berarti adalah ya 0,05 kita bagi 2, nilainya adalah 0,025. Berarti nanti kita cari ya untuk critical value. Critical value itu berarti nilai yang ada di sini, titik di sini, ya, batas antara kita tolak apa tidak tolak. Ya, berarti untuk T alfa per 2 yaitu 0,025 dengan degree of freedom 24. Ya, berarti kita cari di sini degree of freedom-nya 24. Di sininya adalah 0,025. Ya. Dapat nilainya, berarti kita kalau cari di TDIS-nya itu kita akan dapat nilainya adalah 2,0639. Berarti ini adalah si 639, yang satunya berarti adalah minus 2,0639. Ya, yang si titik critical value-nya ini. Nah, kita tinggal hitung TDIS-nya. Testat story. Testatnya pakai rumus X bar kurangin mu dibagi S bagi akar N. Jadi berarti X barnya yang ini 172,5 kurangin mu-nya dapat dari mana? H0-nya, H1 yaitu 168 bagi dengan S-nya ini 15,4 dibagi dengan akar N, N-nya adalah yang tadi ini 25. Jadi dapat nilainya adalah 1,46. Ya. Dari sini kita cek gambarnya. 1,46 ada di mana? 1,46 berarti ada di area sini. Karena kan ini tengahnya 0. Berarti kan 1 ke arah kanan dong. Nah, tapi kan ini nilainya 2. Berarti kan antara itu. Antara 0 dan 2,06. Berarti ini mungkin adalah di sini 1,46. Nah, dia ada di titik ini. Berarti adalah di wilayah gimana kita tidak tolak H0. Ya. Berarti kesimpulannya H0 tidak ditolak. Berarti apa? Ada cukup bukti bahwa rata-rata
populasi sama dengan 30 ya. Sesuai dengan uji hipotesis awal. Nah, di sini juga kita bisa ngitung p-value, tapi untuk menghitung p-value dalam TEDIS untuk mendapatkan nilai persis p-value-nya berapa, kita harus menggunakan Excel. Jadi, di sini saya tidak akan mengajarkan gimana sih cara ngitung p-value-nya. Yang saya akan ajarkan di sini hanya ingat p-value lebih kecil dari alfa, kita akan tolakkan 0. P-value lebih besar dari alfa atau sama dengan alfa adalah kita tidak tolakkan 0. Kita dapat melihat dari tabel TEDIS-nya, kemudian kita cek nilai alfa dan perkiraannya, maka kita akan tahu kita akan tolakkan 0 atau tidak tolakkan 0.